satu pulau tercantik yang pernah saya kunjungin. Dengan keberadaan ikan hiu paus di sini, itu tuh menandakan bahwa habitat di laut ini masih sangat bagus. Pesona Pulau Sumbawa dianggap tidak ada tara. Daratan yang memukau disangga oleh samudera terbuka, menyajikan pemandangan yang apik. Salah satu pulau tercantik yang pernah saya kunjungin, benar-benar menakjubkan banget. Saya sedang menuju ke hidden gem yang ada di salah satu pulau di Sumbawa. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menjelajah Pulau Sumbawa seperti menyusuri keindahan tanpa ujung. Setiap tempat memiliki pesona yang berbeda. Kali ini saya menuju satu pulau yang menyajikan pemandangan laut biru dari ketinggian. Dengan menumpang perahu nelayan, waktu tempuh menuju Pulau Kenawa dari dermaga Desa Pototano hanya sekitar 30 menit. Pulau ini cantik sekali, rumputnya panjang-panjang, jadi ketiup angin tuh kelihatannya kayak lagi menari-nari rumputnya. Bagus banget. Pulau tidak berpenghuni ini memiliki luas sekitar 15 hektar. Di bagian ujung terdapat bukit yang menjadi titik tertinggi, sehingga kita bisa menikmati alam Sumbawa dari ketinggian. Untuk mencapai puncak bukit, saya harus melangkah di jalan setapak yang penuh rumput dan berbatu. Sampai di puncak, rasa lelah terbayar dengan pemandangannya. Dari sini, kita bisa melihat halaman lain keindahan Pulau Sumbawa yang tiada tara. Salah satu pulau tercantik yang pernah saya kunjungin. Pemandangan 360-nya benar-benar menakjubkan banget. Depan, belakang, kiri, kanan. Wah, saya berasa kayak lagi cuci mata. Bagus banget. Sejauh mata memandang, luasnya samudra terpampang nyata. Semakin sempurna dengan semilir angin laut yang berhembus meniup bukit. Pulau Kenawa memiliki ketinggian sekitar 93 meter di atas permukaan laut. Namun, karena terpencil di tengah lautan, dari sini kita bisa memandang ke segala arah tanpa penghalang. Tidak kalah dengan puncak bukit, Pulau Kenawa juga dipeluk oleh pantai cantik dan alami. Diapit oleh daratan besar Sumbawa dan Lombok, Pantai Kenawa memiliki perairan yang cukup tenang. Sementara di bagian sisi pulau, warga datang ke pulau kecil ini untuk berburu hasil laut. Kerang apa? Ini namanya kerang darat. Ini mau diapain? Dibakar. Mau dibakar sekarang. Seru banget. Yuk gabung aja. Boleh. Ayo. Kerang dara adalah salah satu binatang laut yang hidup di pesisir Pulau Kenawa. Ini udah setengah mateng, tinggal dioles-oles pakai bumbunya, terus nanti dibakar lagi. Warga kampung biasanya jauh-jauh datang ke sini untuk mengumpulkan sekaligus menikmati kerang bakar.
Ini pas banget, anginnya sejuk, terus kita mau menyantap si kerangnya ini yang sudah dibakar. Udah mulai kebuka juga nih, gak sabar deh pengen makan. Gerang Dara memiliki daging yang enak dan gurih. Ditambah dengan suasana pantai Kenawa yang indah, resep sederhana olahan ini terasa istimewa. Kerangnya sudah jadi, tidak perlu menunggu lama untuk menunggu kerangnya matang. Waktunya untuk dinikmati. Harus smoky-smokinya. Olahan hasil alam Pulau Kenawa menjadi pelengkap petualangan saya hari ini di salah satu sudut Pulau Sumbawa. Dengan keberadaan ikan hiu paus di sini, itu tuh menandakan bahwa habitat di laut ini masih sangat bagus. Sumbawa tidak hanya bentang alamnya yang mempesona. Selat di pulau ini juga menjadi tempat tinggal dan persinggahan raksasa laut yang karismatik. Kekayaan alam bahari Pulau Sumbawa memang tidak ada habisnya. Kali ini saya dalam misi mencari salah satu hewan yang sangat-sangat menakjubkan di sini. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari Desa Labuan Jambu, Kecamatan Tarano, saya menempuh perjalanan sekitar 1 jam menuju Teluk Saleh yang berbatasan langsung dengan Laut Flores. Sepanjang perjalanan, saya disuguhi pemandangan samudra biru yang sedang tenang. Akhirnya saya sudah sampai di titik spotnya. Ini adalah ikan hiu paus atau whale shark. Dia itu memang biasa berada di dekat kapal bagan nelayan. Gak sabar banget untuk nyebur. Teluk Saleh adalah teluk terbesar di Pulau Sumbawa dengan luas hampir 1.500 km persegi. Kawasan ini dikenal sebagai akuarium alam karena menjadi tempat tinggal puluhan hiu paus atau sering disebut whale shark. Ini dia ikannya sudah kelihatan, beberapa ada yang lewat-lewat. Besar banget ukurannya dan saya benar-benar gak sabar untuk berenang bersama mereka. Setelah menunggu beberapa lama, ikan hiu yang kami tunggu akhirnya muncul. Gak mau menunggu lama-lama lagi, sekarang waktunya saya untuk persiapan turun. Waktunya saya untuk turun ke bawah. Hiu paus atau disebut pakek torok oleh masyarakat Sumbawa merupakan ikan raksasa yang dilindungi. Saat berenang bersama raksasa ini, kita dilarang menyentuhnya. Selain itu, kita juga harus menjaga jarak sekitar 5 meter dari bagian ekor dan tidak boleh menggunakan lampu kamera saat mengabadikannya. Bentuk tubuh ikan ini memanjang dengan pola totol-totol di seluruh tubuhnya. Ikan pasif ini disebut hiu paus karena bertubuh besar dan memiliki mulut yang menyerupai ikan paus. Saking besarnya, mulut hiu paus dewasa mampu menyedot air sebanyak 6.000 liter air per jam. Berdasarkan pemantauan dari Dinas Kelautan, saat ini setidaknya terdapat 109 ekor hiu paus yang hidup di Teluk Saleh. Mereka tertarik dengan tempat ini karena tersedia sumber makanan dan bisa menjadi tempat berlindung alami dari gelombang tinggi serta angin yang kencang. Selain itu, Teluk Saleh juga menjadi jalur migrasi sebelum mereka menjelajah samudra luas. Rata-rata hiu paus yang sekarang tinggal di Teluk Saleh adalah ikan hiu muda dengan ukuran panjang tubuh sekitar 11 meter.
Selain berenang bareng dengan ikan hiu terbesar di dunia, saya juga melihat ikan lumba-lumba yang melintas di daerah Teluk Saleh. Dengan keberadaan ikan hiu paus di sini, itu tuh menandakan bahwa habitat di laut ini masih sangat bagus dan juga terjaga sekali. Tadi saya sempat lihat ada sekitar 3 ikan hiu paus dan juga ada lumba-lumba. Meski termasuk dalam jenis ikan hiu, namun hiu paus dikenal sebagai ikan yang jinak. Makanan pokoknya adalah plankton, udang, dan ikan kecil. Satu yang harus diingat, kalau kita menemukan hewan bawah laut seperti ini, jangan pernah disentuh. Dan semoga kita bisa tetap terus menjaga kelestarian alam Indonesia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Uniknya, di sini saya bisa melihat banyak sekali ternak liar atau ternak rakyat. Nah, cuma bisa seru-seruan, tapi saya juga bisa menikmati pemandangan di sini yang super-duper bagus. Terletak di sebelah utara Sumbawa, Nusa Tenggara Barat juga memiliki pulau lain yang tidak kalah cantik. Namanya Pulau Rakit. Pulau tidak berpenghuni ini masih berada di dalam kawasan Teluk Saleh. Masih di sekitaran Teluk Saleh ada beberapa pulau, salah satunya adalah Pulau Rakit. Nah, uniknya di sini saya bisa melihat banyak sekali ternak liar atau ternak rakyat. Saya akan mencoba melihat beberapa. Memiliki luas sekitar 6.000 hektar, Pulau Rakit secara administratif masuk wilayah daerah Labuan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa. Uniknya, sekitar 1.500 hektar luas wilayah pulau ini tidak dijadikan hunian manusia, melainkan dijadikan sebagai ladang gembala ternak. Tidak heran, di pulau ini banyak berkeliaran berbagai jenis ternak, mulai dari sapi, kerbau, hingga kuda. Wah, saya ngelihat ada segerombolan sapi di sana. Jadi Pulau Rakit ini memang tidak berpenghuni, makanya dijadikan rakyat untuk tepat melepas liarkan ternak-ternaknya mereka. Itu ada di sana satu gerombolan. Setidaknya ada 10.000 ekor ternak yang dilepas liarkan di pulau ini. Warga sekitar pulau memilih pulau ini sebagai tempat gembala karena ditumbuhi rumput yang subur untuk pakan ternak. Selain itu, pulau ini terisolir dari pemukiman manusia, sehingga aman dari sumber penyakit baik bagi ternak itu sendiri maupun buat manusia. Sejauh ini saya sudah melihat ada juga sapi dan kuda, cuma mereka memang tidak ada di satu spot, mereka itu berpencar. Ada di mana-mana, banyak banget ternyata di sana berkeliaran. Karena dilepas liar, hewan ternak yang ada di Pulau Rakit ini tidak biasa dengan kehadiran manusia, sehingga cukup sulit untuk didekati. Itu dia kudanya di sebelah sana, gagah banget. Dan karena memang ini hewan liar, jadi saya nggak bisa terlalu dekat karena pasti hewannya bakalan takut nanti. Jadi saya cuma bisa mengamati dari sini. Karena dilepas liarkan, ternak di pulau ini benar-benar bertahan hidup secara alami. Ternak yang tidak mampu bertahan akan tersisih dan menyerah dengan ganasnya alam. Beginilah kehidupan di alam liar. Jadi kalau
memang ada hewan ternak yang sakit, mereka itu akan mati di sini karena memang tidak ada perawatan rumahan. Makanya banyak tulang belulang juga nih saya lihat dari tadi. Ini salah satunya di sini. Desa Pototano dan akan mengikuti keseruan masyarakat lokal di sini, yaitu balapan sampan. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. 1, 2, 3. Adu cepat perahu bermesin ini disebut Lulu Melipe. Di Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat, warga melanggengkan tradisi warisan ini dengan berlatih di dermaga desa. Gak cuma bisa seru-seruan, tapi saya juga bisa menikmati pemandangan di sini yang super duper bagus banget. Di atas air yang tenang, peserta yang kebanyakan nelayan ini memacu sampannya hingga menembus batas kecepatan normal. Awalnya, balapan sampan ini dilakukan oleh nelayan hanya untuk mengisi waktu kosong setelah melaut. Sekarang mereka menggelarnya rutin hampir setiap akhir pekan dan menjadi tontonan gratis bagi warga di sekitar pesisir. Saya mau nyobain, bisa nggak? Boleh. Saya penasaran banget, jadi mau nyobain cara bawa sampan ini. Kelihatannya sih tidak terlalu susah ya, karena sampannya ini tidak terlalu kecil, jadi harusnya bisa seimbang. Ini ke kanan. 1, 2, 3. Dilengkapi dengan lonjong di setiap sisi sebagai penyeimbang, ditambah kondisi laut yang sedang tenang, saya cukup percaya diri menarik gas dalam-dalam. Berawal dari warisan masa lalu, sekarang balap sampan menjadi ajang resmi yang biasa digelar antar kabupaten di Pulau Sumbawa. Itulah yang mendorong nelayan di sini terus merawatnya seraya menatap ajang balapan selanjutnya. Kali ini saya akan mencoba sensasi bermain surfing di pantai Selong Belanak. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Surfing atau selancar adalah salah satu kegiatan populer di pantai Selong Belanak. Terletak di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah, pantai ini menjadi destinasi favorit, terutama bagi pecinta olahraga air. Mencoba bermain surfing di spot ini tuh cocok untuk pemula karena ombaknya tidak terlalu deras, jadi masih aman. Garis pantai Selong Belanak benar-benar memesona. Pantai ini bahkan sering dijuluki sebagai Hawaii-nya Indonesia karena lengkungan garis pantainya yang membentuk sabit sempurna, terutama jika dilihat dari ketinggian.
Surfing merupakan jenis olahraga air yang ada sejak 5.000 tahun lalu. Berasal dari Peru kuno, dulu kegiatan ini hanya mengandalkan papan sederhana. Seiring berjalannya waktu, papan surfing pun berkembang menjadi lebih beragam. Mulai dari surfing board hingga bodyboarding. Karena memang untuk bermain surfing itu ternyata selain harus menjaga keseimbangan, tetapi juga diperlukan ketenangan. Selain itu, memahami kondisi ombak juga sangat penting sebelum memulai berselancar. Seru sekali memang bermain surfing, tapi masih ada lagi yang akan saya eksplor di pantai Selong Belanak ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Salah satu aktivitas olahraga lain yang bisa saya temui di pantai Selong Belanak adalah horse surfing. Konsep permainan surfing dengan kuda ini pada dasarnya mirip dengan surfing biasa. Hanya saja papan yang digunakan adalah bodyboard yang lebih kecil dan ditarik oleh kuda di sekitar pinggiran pantai. Untuk bermain surfing dengan kuda ini harus menunggu momentum, karena tidak boleh terlalu di pasir yang kering ataupun kalau airnya lagi terlalu banyak juga nggak bisa. Jadi harus menunggu timing yang pas. Saya pun tak ingin melewatkan kesempatan merasakan sensasi seru bermain surfing dengan kuda. Ternyata horse surfing ini sama sulitnya dengan berselancar di laut. Saya beberapa kali gagal saat mencoba permainan ini. Gerakan kaki saat naik ke bodyboard harus cepat mengikuti laju kuda. Jika terlambat sedikit saja, tubuh bisa jatuh dan terjungkal. Olahraga air unik ini merupakan kreasi para peselancar lokal di pantai Selong Belanak. Susah banget, kedorong ombak terus, dan juga sakit tangan ini, harus nahan tangan dan pegangan. Kuda yang digunakan untuk horse surfing adalah kuda pacu yang memiliki stamina lari yang prima. Karena jika tidak, papan akan mudah tersendat di pasir pantai. Karena mainnya sulit sekali, jadi saya mau main langsung bareng kudanya aja, menikmati keindahan pantai di sini. Gagal mencoba horse surfing, saya akhirnya memilih menikmati keindahan pantai Selong Belanak dengan menunggang kuda. Beberapa sudut pantai yang sepi dan garis pantainya yang panjang menjadi tempat yang pas untuk berkuda. Petualangan saya kali ini di Selong Belanak meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Keindahan bahari di Lombok memang luar biasa, dan petualangan saya belum berakhir. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini memang cocok dijadikan tempat untuk bermain watersport karena ombaknya tidak terlalu kencang. Lombok, sebuah pulau di gugusan Nusa Tenggara. Pulau ini bersebelahan dengan Pulau Bali di sebelah barat, serta Selat Alas atau Pulau Sumbawa di sebelah timur. Bak magnet pariwisata, keindahan Lombok berhasil menarik minat jutaan pasang mata wisatawan. Pesona alam hingga kekayaan budaya menjadi daya tarik utamanya.
Selain membuat mata terpukau, setiap sudut Pulau Lombok menawarkan pengalaman petualangan seru, seperti bermain jet ski ini. Berada di kawasan Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, jet ski dapat mengguncang adrenalin kita. Tantangan semakin seru dengan menjajal manuver ringan di sekitaran perairan dangkal ini. Pantai Batu Layar ini memang cocok dijadikan tempat untuk bermain watersport karena ombaknya itu tidak terlalu kencang, jadi cenderung tenang. Makanya pas banget nih saya main jet ski di sini. Nama Senggigi sudah tidak asing lagi di telinga wisatawan domestik dan internasional. Kawasan wisata populer di wilayah Lombok Barat ini memiliki perairan laut yang tenang serta aman, sehingga cocok menjadi tempat untuk melakukan aktivitas olahraga air. Ditambah pemandangannya yang istimewa, benar-benar membuat saya takjub akan keindahannya. Jet ski atau dikenal juga dengan wave runner merupakan kegiatan olahraga air yang mengandalkan keberanian serta keterampilan dalam melintasi perairan. Aktivitas ini sudah dikenal cukup lama di Indonesia. Dalam perkembangannya, jet ski banyak menarik minat khususnya di kalangan pecinta olahraga air. Sensasi bermain jet ski, bermain motor di atas laut memang berbeda dan luar biasa. Tak sekedar untuk seru-seruan, bermain jet ski juga dapat melatih konsentrasi agar kita tetap fokus saat berada di atas air. Mesin jet ski memang dirancang untuk mampu bermanuver saat melaju dengan kecepatan tinggi. Tentu hal ini memberikan sensasi berkendara yang menantang namun tetap terkendali. Berbeda dengan kendaraan darat, jet ski menggunakan sistem penggerak khusus. Mesin jet ski memproduksi dorongan melalui udara dan air untuk membuat kendaraan ini melaju dan mencapai kecepatan yang tinggi. Sensasi melaju sambil merasakan kebebasan di atas air menjadi pengalaman yang tentunya sayang untuk dilewatkan dan membuat saya jadi ketagihan. Bermain jet ski itu banyak menggunakan kekuatan otot tangan untuk mengatur geraknya sendiri dan juga harus menjaga keseimbangan supaya tidak terjatuh karena harus melawan arusnya laut juga. Menurut sejarah, jet ski pertama kali dikembangkan pada 1972 dan mulai dipasarkan di Jepang pada 1975. Seiring perkembangan zaman, berbagai produk serupa mulai bermunculan dengan desain dan fitur yang modern dan menarik. Di sejumlah negara, jet ski tak lagi sekadar menjadi hobi, melainkan berkembang menjadi cabang olahraga internasional yang rutin dipertandingkan dan diikuti oleh atlet profesional dari berbagai penjuru dunia. Lebih dari sekadar aktivitas menantang atau mengasyikkan, bermain jet ski juga menawarkan pengalaman menikmati keindahan alam dari sudut pandang yang berbeda. Tidak hanya bisa menantang adrenalin, tapi saya juga bisa bermain sambil menikmati keindahan yang ada di sini. Cantik banget pemandangannya. Untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan saat bermain jet ski. Pertama, hindari memacu kecepatan tinggi saat berbelok, karena dapat menyebabkan jet ski kehilangan kendali dan terbalik. Kedua, selalu jaga keseimbangan saat berada di atas jet ski, dan hindari berdiri hanya pada satu sisi. Dan yang juga tak kalah penting, pastikan tetap menjaga jarak aman dari pengguna pantai lainnya, serta hindari area yang digunakan untuk berenang.